agan-agan semua, balik lagi bersama saya di sini di program review produk. Nah, jadi apa namanya? Ada yang beda ya. Kali ini saya ada di salah satu toko bangunan gitu ya yang ada di Tasikmalaya, besar dan lengkap gitu di sini. Jadi kita akan ngebahas tentang jenis-jenis penutup lantai yang sering biasa kita pakai di project kita gitu, di project yang kita laksanakan gitu. Nah, jadi agan-agan pengen tahu lebih lengkapnya dan agan-agan pengen lihat ada berapa banyak jenisnya. Ayo stay tune terus bersama kita di sini. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. Nah, yuk kita mulai yuk. Nah, sini agan-agan bisa dilihat ya. Di sini ada beberapa ukuran penutup lantai dan kebetulan yang ada di depan saya ini biasa kita sebut homogeneous style. Kalau di Tasik sendiri penamaannya granit katanya gitu. Padahal aslinya namanya itu homogeneous style. Dan kebetulan yang saya pegang ini ukurannya di 80 kali 80. Nah, ini ada motif-motifnya nih ya. Agan-agan bisa lihat semua ya motif-motifnya. Dan ini ada catatan nih. Ini kan motif marble. Nah, kalau motif marble ini nggak bisa sembarangan gitu ya. Memang kelihatannya abstrak. Pas dibuka satu-satu tuh kayak gini nih. Padahal kan isinya tuh ini kalau biasanya tuh ada 3 satu dusnya itu. Nah, ada yang 3 ada yang 4. Nah, jadi ini tuh serat-serat ininya nih, motif-motif ininya harus benar-benar nyambung. Jadi untuk misalkan agan-agan semua tuh punya area luas gitu ya untuk dipasang granit gitu ya, untuk dipasang homogeneous style. Hati-hati kalau memilih motif yang marble kayak gini, hati-hati dalam pemasangannya, terutama serat-serat marble-nya ini gitu. Agan-agan lanjut ya. Ini tuh ada macam-macam motifnya. Masih ukuran 80-80. Ini yang hitam motif abstrak juga sama. Meskipun kelihatannya abstrak tapi harus benar-benar disusun rapi gitu. Karena apa? Kalau misalkan udah jelas ini bentuknya abstrak tapi yang satu misalkan horizontal, yang satu vertikal, aneh juga gitu, kelihatannya berantakan banget gitu agan-agan. Yuk lanjut sini. Nah, ini masih 80-80 juga, masih motif marble. Biasanya kalau ini tuh jenisnya tuh homogeneous style yang polis. Nah, kalau polis ini artinya adalah yang kalau bahasa masyarakatnya itu licin. Jadi motif-motif licin gitu yang shining ini. Nah, ini tuh biasanya selalu dipakai di ruangan kayak kamar, ruang tamu yang kayak gitu-gitulah yang nggak ada basah-basahnya gitu agan-agan. Lanjut nggak? Lanjut yuk. Nah, ini ukurannya di 1,5
20 kali 60 ya. Ini di 1 meter 20 kali 60. Masih homogeneous style juga. Ini juga masih dipakai buat di ruang tamu biasanya. Kalau ini tuh punya agan-agan tuh punya ruangan yang gede banget misalkan ya. Ini tuh bagusnya dipakai buat di pinggirannya, jadi kayak bikin frame gitu. Misalkan ini frame-nya, terus yang pakai 60 dalamnya gitu. Jadi bikin motif gitu bisa gitu agan-agan. Dan di kita juga ada apa namanya? Ada project yang lantainya dibikin frame juga gitu. Jadi nggak polos satu ruangan begitu, tapi kita bikin ada 2 motif di situ. Gitu. Lanjut ya. Ini sama ya jenisnya masih polis, masih biasa dipakai buat di ruang tamu. Nah, terus ini juga ada masih homogeneous style. Homogeneous stylenya ukuran 60-60. Nah, jadi agan-agan bisa bisa mengkombinasikan antara tadi yang 120 kali 60 sama ini. Misal agan-agan punya ruangan yang misal ruang tamunya nih 10 kali 10 misalkannya. Bisa tuh pinggirannya pakai yang tadi ukuran 120 kali 60, tengah-tengahnya pakai ini. Misal pinggirannya warna hitam, terus tengah-tengahnya pengen cerah, motif kayak gini juga bisa gitu. Agan-agan dipadu-padankan. Dan tentunya kalau misalkan nggak harus color scheme juga ya, maksudnya ada gimana ya, bisa simulasikan dulu gitu, bisa disimulasikan dulu menggunakan satu program. Gimana nih bagusnya padu-padan warnanya kalau pakai homogeneous style yang ini dipaduin sama yang ini gitu misalkannya gitu ya. Agan-agan bisa dimengerti ya kombinasi motif dari homogeneous style ini. Dan tentunya untuk kalau misalkan agan-agan pengen bikin lantai yang di pinggirnya ada frame-nya itu, jadi hati-hati pemilihan ukurannya agan-agan. Jadi misal tadi 120 kali 60 bisa dipadu-padankan sama 60-60. Untuk apa? Nanti natnya bisa sama gitu. Pas disambungannya tuh natnya nggak ada yang kepisah, meskipun homogeneous style itu bisa menghasilkan natnya tipis banget gitu. Tapi tetap akan kelihatan kalau misalkan yang satu ukuran 120 kali 60, satunya 80, pasti akan jomplang banget gitu agan-agan. Oke, lanjut nih, ini juga masih polis juga. Nih, polis ya, kebanyakannya polis. Lanjut. Nah, ini. Nah, kalau yang ini, granitnya itu, granit. Yang biasa di Tasik tuh ngomongnya granit ya. Kalau ini namanya kan homogeneous style tadi nih. Homogeneous style ini ada beberapa jenis. Itu yang tadi yang polish yang shining. Nah, kalau ini ada yang seri matte-nya atau biasa kita bilang unpolished. Nah, ini biasanya digunakan untuk di area yang kena hujan. Kayak di teras misalkan, atau di balkon. Kalau misalkan pakai yang polish, kalau misalkan balkonnya terbuka atau terasnya terbuka gitu, atau kalaupun misalkan terasnya ada tritisannya, tetap aja kan kalau hujan datang tuh angin ya kan pada masuk. Nah, licin kan, ada percikan-percikan air. Kalau misalkan pakai yang polish bahaya, apalagi ada anak-anak bisa kepleset gitu. Tapi kalau ini bisa diminimalisir gitu agan-agan, karena ini teksturnya matte dan nggak licin seperti yang polish tadi gitu. Motifnya, untuk motif juga ada macam-macam ya. Ada yang polos, ada yang motif kayu, ada yang motif abstrak, marble juga ada banyak gitu. Lanjut lagi, nah ini nih. Nah yang ini juga nih, ada ukurannya 60-60 juga. 60-60, ada motifnya. Nah, yang kalau kayak gini-gini ada bisa di macam-macam pilihan. Biasanya ini tuh bisa dipakai untuk di ruang keluarga gitu. Sama jenis pemasangannya itu, tipe pemasangannya itu yang framing. Kayak misalkan di sampingnya polos, tiba-tiba di tengah pengen ada aksen kayak gini nih, pengen ada aksen-aksen kayak gini, bisa digunakan di ruang keluarga gitu. Atau bisa dipakai di dinding juga gitu ya, tergantung kebutuhan agan-agan semua gitu. Tapi kalau kita dari Lasti menyarankan ya, kalau mau pakai keramik kayak gini, jangan satu ruangan full pakai kayak gini.
Kenapa? Agan-agan pusing liatnya gitu kalau lama-lama. Nah, jadi mendingan dipadu-padankan sama yang polos dengan warna yang senada. Misalkan ini nih, motif ini ya, bisa dipadu-padankan sama krem, bisa dipadu-padankan sama coklat. Tergantung agan-agan mau dibawanya kemana gitu, tone warnanya gitu. Terus ada ini juga nih. Nah, ini. Wih, keren banget ini. Wih, keren. Nah, kerennya. Kenapa saya bilang keren? Hologram, guys. Kayak apa ya? Coklat bukan, silver bukan gitu. Nah, kayak gini-gini nih bisa disimpan di kalau kita sih pengennya nih untuk kedepannya atau saran gitu untuk agan-agan bagusnya ini disimpan di toilet. Atau kalau nggak di walk-in closet. Kenapa? Karena motifnya ini loh buat hiasan mata gitu agan-agan. Jarang banget loh ada yang motif kayak gini. Sekarang ada loh motif kayak gini. Lanjut. Nah, ini yang dibilang kalau di Larsim itu ada gambar ya, ada gambar detail keramik atau detail pola lantai. Nah, di situ kan suka ada di area ruang keluarga, misalkan homogeneous style 60-60 fin polish. Nah, itu tadi pakai yang shining. Terus kalau di area yang basah atau di area yang sering kena air gitu, kita bilang misalkan penggunaan material homogeneous style 60x60 fin unpolished. Nah, ini yang dibilang unpolished itu kayak gini. Kalau yang matte tadi masih teksturnya tuh halus, cuman dia nggak kerasa shiny, nggak kerasa halus. Kalau ini lebih teksturnya tuh lebih kerasa lagi gitu agan-agan. Nah, jadi ini lebih aman buat area apa kamar mandi gitu ya. Ada lagi yang lebih aman. Nanti ada yang anti slip. Itu lebih aman lagi agan-agan. Ini bisa dipakai buat di teras juga masih bisa motifnya, tapi biasanya kalau yang unpolished seperti ini motifnya terbatas karena memang ya entah diproduksinya atau di apanya ya. Mungkin sulit atau seperti apa gitu, saya kurang tahu juga. Jadi biasanya motif-motifnya terbatas, jadi lebih baik untuk lebih apa ya, saran kita untuk lebih nyambung gitu ya antara ruang keluarga sama yang terasnya ya, lebih baik yang teras yang ruang keluarganya itu bisa pakai motif yang netral-netral aja. Kenapa? Berhubung nanti keramik yang unpolishednya itu kan terbatas tuh motifnya, nggak sebanyak yang kayak unpolished, jadi agan-agan semua apa namanya bisa apa ya, bisa masih mencocokkan gitu antara yang di dalam sama yang di luar, nggak terlalu jomplang gitu istilahnya ya agan-agan. Lanjut lagi. Nah, ini masih unpolished juga. Nah, ini balik lagi di polish, masih polish, masih ini masih yang matte seperti tadi. Lanjut. Ini ukurannya 50-50. Nah, ini 50-50 homogeneous style. Jadi untuk agan-agan jangan takut kayak misalkan kemahalan 60-60, ternyata pas dihitung RAB ya, pas dihitung RAB 30 juta, 50 juta gitu misalnya ya. Agan-agan jangan takut, ada banyak pilihan. Ini nih, kayak ini nih. Ini masih termasuk ke homogeneous style ya. Ukurannya 50-50, ini finishingnya unpolished, aman ya agan-agan, sekali lagi aman dipakai buat di area-area yang basah gitu, gak takut anak-anaknya bakal kepleset. Nah, kalau ini keramik nih, keramik 50-50 gitu. Biasanya kalau untuk rumah-rumah sederhana atau rumah-rumah yang apa ya, yang low budget gitu ya, biasanya pakai yang kayak gini dari merek Platinum. Kenapa? Jadi di katalognya itu kan ada banyak, ada lengkap ya, dan biasanya pun sesuai sama yang di toko, motifnya atau apa-apanya tuh sesuai gitu loh agan-agan. Jadi banyak pilihannya, terus ramah di kantong pula gitu. Untuk kesini nih, nah ini ada nih, sama ini juga jenisnya matte. Nih, jenis matte juga ini ada tuh. Banyak jenis-jenisnya, ada yang motif marble juga. Hati-hati, mau 60, mau 50 motif marble itu harus benar-benar diperhatikan seratnya arahnya kemana. Kalau enggak, bakal berantakan rumahnya, aneh banget kelihatannya gitu agan-agan. Jangan maksakan ya, gitu. Terus ini sama nih, ini motif kayu, unpolished juga. Ini kelihatannya kayak motif batu-batu gitu ya, tapi tetap loh. Ini nggak bisa dipakai buat di kamar mandi. Kenapa? Karena ini finishingnya polish. Finishing polish itu
nanti licin, nggak bisa. Meskipun motifnya kayak ih bagus nih buat dibikin keramik kamar mandi gitu atau lantai kamar mandi, jangan, karena ini bahaya agan-agan ya, nggak boleh. Jadi agan-agan harus tetap memperhatikan tekstur dari penutup lantai itu sendiri ya, jangan asal bagus sama udah pakai di sini, tapi perhatikan juga keamanannya ya untuk agan-agan semua. Terus lanjut mana ya, ke sini ya. Nah, ini nih, ada motifnya juga nih, lucu nih, bagus ya. Ukurannya masih 50-50 dan jenisnya masih homogenous. Masuk ke area sini. Nah, ini nih. Ini homogenous. Ukuran 50-50. Motifnya ini bisa nih. Keren nih buat dibikin keramik buat dibikin penutup lantai di garasi. Oke, nggak apa-apa. Karena ban mobil dijamin nggak akan slip, karena ini jelas-jelas anti slip gitu ya. Agan-agan bisa agan-agan pakai nih kalau yang jenis-jenis kayak gini. Terus nah ini ada pengen lagi, misalkan agan-agan pengen yang lebih aman, ada lagi ini nih, ini ya lebih aman, lebih keras juga, teksturnya lebih kerasa, lebih bertekstur. Ini bagusnya buat di area carport ya, agan-agan. Ini keramik lebih aman lagi ini. Ini juga sama nih, ini buat di area-area kamar mandi gitu ya. Kita kan sering rekomendasiin untuk di kamar mandi itu ukuran 30-30 atau 40-40 ya, ini ada banyak pilihannya gitu. Lanjut lagi ya. Nah, area sini nih. Motif batu nih, keren. Misalkan buat kamar mandi, oke. Tapi ukurannya 40-40, lumayan agak kecil dan lumayan ya agak sulit ya padu padannya, karena padu padan dindingnya harus misalkan 40x80 atau 40-40 juga boleh, tapi kan terlalu monoton juga ya kalau dibikin flat semua 40-40 kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan agan-agan suka, silahkan. Ini ada lagi, ini motif batu nih. Biasanya ya kalau dibikin batu apa sih namanya, untuk di garasi yang disusun satu-satu itu kan lama nih. Agan-agan pengen garasinya tuh bagus, misalkan pengen motif nih, nggak mau flat aja pakai screen gitu, udah pakai ditutup ini aja bisa gitu ya. Ini udah anti slip, udah dijamin ban mobil aman berada di atasnya, nggak akan slip gimana. Lanjut, udah. Nah, oke, agan-agan mudah-mudahan agan-agan bisa bisa memahami apa yang saya katakan gitu ya di sini, dan juga agan-agan bisa terinspirasi dari pilihan-pilihan yang sudah saya jelaskan untuk agan-agan semua. Kenapa? Nanti kalau misalkan agan-agan ingin ngebangun rumah, udah kebayang nih pengen ukuran 80-80 karena saya punya ruangan yang gede. Oke, nggak apa-apa, bagus. Atau misalkan tadi tiba-tiba terpikir pengen dibikin framing, boleh, nggak apa-apa gitu. Nanti kalau agan-agan ingin udah punya rumah, misalkan punya rencana mau bangun rumah, bisa hubungi kita. Terus nanti sekalian bisa kita visualisasikan untuk interiornya, terutama untuk keramiknya, untuk penutup lantainya juga bisa kita visualisasikan gimana jadinya. Nah, jadi agan-agan nggak perlu bingung lagi ngebayangin gimana nih kalau jadinya begitu, atau udah nggak kebayang nih jadinya jelek atau enggak gitu. Jadi bisa divisualisasikan semuanya ya agan-agan. Oke, mungkin cukup ya dari saya penjelasannya. Mudah-mudahan agan-agan bisa terinspirasi ya dari apa yang saya katakan ini. Oke, agan-agan terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa agan-agan follow sosial media yang kita punya. Ada TikTok di situ, ada Instagram, ada YouTube dan lain-lain. Pokoknya agan-agan jangan lupa subscribe semuanya. Oke. Terus agan-agan kalau misalkan agan-agan pengen datang ke kantor kita juga ada. Nanti alamatnya kita selipin ya di atas ya. Oke. Baik, agan-agan terima kasih udah selalu mengikuti kegiatan Hearts Team, dan udah kali ya.